Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dewi Indriani dari program studi S1 Stikes Medistra. Di sini saya akan melakukan pemeriksaan fisik pada bayi baru lahir. Tujuannya yaitu untuk mengetahui apakah ada kelainan pada bayi tersebut. Persiapan alat, ada bak instrumen, lalu ada kom yang berisi tisu, kom tertutup yang berisi kapas ditete, pen light, lalu ada termometer, jam tangan detik, metlin, lalu ada bengkok, ada APD atau apron, lalu setelah itu ada pakaian bayi bila dibutuhkan dan stetoskop, lalu ada timbangan bayi, lalu ada baskom yang berisi air klorin, lalu ada tempat sampah. APD, kita memakai masker, lalu kita mencuci tangan, memakai handscoon, lalu kita mengatur posisi bayi terlentang untuk memudahkan tindakan. Setelah itu, membuka semua pakaian bayi. Jika terdapat mekonium atau feses, bersihkan terlebih dahulu, lalu ganti sarung tangan bila terkontaminasi. Lalu kita nilai keadaan umum bayi baik, ekstremitas atau tonus otot aktif, lalu setelah itu warna kulit kemerahan dan tangisan bayi kuat. Tetap jaga prinsip kehangatan bayi. Lalu kita menimbang berat badan bayi. 3 kilo berat badannya. Itu kita mengukur panjang bayi. Diukur dari ujung kepala sampai ujung tumit. Di sini panjangnya 47. Setelah itu kita mengukur bagian kepala. Mengukur lingkar kepala dari fronto sampai ke occipitalis. Di sini 34. Kita mengukur lingkar dada, yaitu dari dada ke punggung, kembali lagi ke dada melalui kedua puting susu. Sini 35. Lalu setelah itu kita mengukur suhu badan, yaitu terlebih dahulu kita keringkan daerah aksila dengan tisu. Lalu setelah itu kita pasang termometer selama 10 menit. Setelah 5-10 menit, kita angkat termometer lalu baca. Di sini suhunya 36,5, berarti normal. Lalu setelah itu kita mengobservasi siklus pernafasan. Dihitung selama 1 menit penuh. Sambil menghitung pernafasan, perhatikan apakah pernafasan dalam, dangkal, atau normal. Di sini kita memeriksa bagian kepala. Kita inspeksi bentuk kepala, apakah ada trauma jalan lahir, kelainan kongenital, apakah ada kaput succedaneum, sepal hematom. Di sini tidak ada, semuanya normal ya. Lalu setelah itu kita palpasi ubun-ubun. Setelah itu kita palpasi ubun-ubun, apakah dia cekung atau cembung. Jika dia cekung berarti dia dehidrasi, jika dia cembung berarti dia mengalami hidrosefalus. Di sini normal ya, ini rata. Terdapat sutura dan tidak ada molase. Setelah itu kita periksa mata, bentuknya kesimetrisan, di mana jumlah matanya itu ada 2, bentuknya simetris sejajar dengan telinga. Lalu tidak ada sekret mata, warna skleranya tidak ikterik, konjungtivanya tidak pucat, dan tidak ada tanda-tanda inspeksi. Mengkaji refleks labirin, yaitu refleks terhadap penerimaan cahaya dengan cara dekatkan cahaya ke arah pupil. Lihat pupil bayi apakah mengecil atau membesar. Di sini refleksnya normal.
Lalu kita mengkaji refleks eye blink atau mengedip, yaitu dengan cara sentuhkan jari beberapa kali di dahi atau sekitar ujung mata. Lalu apakah mata bayi membuka atau menutup? Di sini bayi mengedip-ngedip. Memeriksa telinga, jumlahnya ada 2, bentuknya normal. Lalu setelah itu sejajar dengan kedua sudut mata. Kita melihat dari telinga ini apakah ada Lalu kita periksa telinga apakah ada pengeluaran cairan sekret atau tidak. Tidak ada ya. Satu lagi, tidak ada. Lalu kita memeriksa kebersihan hidung. Periksa kesimetrisan atau jumlah lubang hidung. Di sini jumlah lubang hidung ada 2. Pernafasan cuping hidung ada atau tidak. Lalu pengeluaran atau sumbatan polip ada atau tidak. Di sini tidak ada, semuanya normal ya. Memeriksa bagian mulut, yaitu bibirnya mulai dari bentuk dan warna. Bentuknya itu normal, warnanya itu merah keping-pingan. Tidak ada kelainan, tidak ada labioskizis dan juga palatoseskizis. Lalu di sini kita mengkaji refleks ruting, refleks menghisap, dan juga refleks menelan. Dinilai dengan mengamati bayi pada saat menyusu. Kita memeriksa kesimetrisan leher bayi, normal. Lalu kemudian raba apakah ada benjolan atau pembengkakan kelenjar getah bening, dan juga pembengkakan kelenjar tiroid. Tidak ada. Kita memeriksa bagian dada. Lihat kesimetrisan bentuk, gerak dada dan perut biasanya bersamaan. Di sini normal. Lalu puting susu pada bayi matur sedikit menonjol. Di sini puting susunya juga menonjol. Lalu di sini bunyi nafasnya terdengar normal. Lalu di sini kita melihat bagian lengan dan tangan simetris, gerakannya aktif, jumlah jarinya juga lengkap, ada 10. Kaji refleks Moro. Ketika kita bertepuk tangan di atas bayi, apakah bayi merenjat atau tidak? Nah, di sini bayi merenjat ya. Kita melihat bagian abdomen, lihat kesimetrisan bentuknya di sini normal. Lalu tidak ada tanda-tanda infeksi pada tali pusat, tidak ada benjolan dan massa. Lalu setelah itu kita mendengarkan suara bising usus. Kita dengarkan. Normalnya itu 5-35 kali per menit. Memeriksa alat kelamin. Di sini karena laki-laki kita periksa kedua testis. Pada bayi prematur, testis belum turun pada skrotum. Sedangkan pada bayi yang matur, maka maka testis sudah turun pada skrotum. Di sini terdapat juga lubang penis. Di sini normal ya. Kita periksa bagian anus dan rektum, apakah ada kelainan, apakah ada lubangnya atau tidak. Di sini terdapat lubangnya, lalu tidak ada pengeluaran tinja karena katanya bayi sudah BAB sewaktu di rumah. Sewaktu dilakukan pemeriksaan. Di sini kita periksa anus dan rektum, apakah ada kelainan atau tidak. Di sini ada lubangnya, lalu apakah terdapat pengeluaran mekonium atau tidak. Kita juga mengkaji bagian tungkai dan kaki, di mana pergerakannya itu normal, aktif pada kanan dan kiri. Lalu kakinya itu simetris atau tidak. Di sini simetris. Jumlah jarinya, apakah ada kelainan atau tidak. Di sini normal, berjumlah 10. Lalu kita mengetes refleks Babinski dengan cara merangsang telapak kaki dengan menggunakan jari. Kemudian nilai. Jika jari membuka berarti refleks Babinski positif. Kita coba ya. Di sini mekar, jari-jarinya membuka. Nah, berarti refleksnya itu aktif ya. Kita mengkaji refleks walking dengan cara angkat bayi dengan posisi berdiri, lalu pijakan kaki bayi kemudian nilai. Jika setelah dipijakan kaki bayi menahan atau bahkan berusaha melangkah, berarti refleks walking positif. Di sini positif ya. Ini kita melihat bagian punggung, apakah ada atau tidak cekungan atau benjolan dan kelainan. Di sini tidak ada, normal ya. Lalu
Kita periksa bagian kulit, apakah terdapat vernix atau tidak. Jika terdapat, maka tidak perlu dibersihkan karena akan menjaga kehangatan tubuh bayi. Lalu warnanya di sini merah. Lalu setelah itu warna kulit bayinya normal, tidak ada pembengkakan atau bercak-bercak hitam, tidak ada tanda lahir dan juga tidak ada ruam popok. Lalu di sini kita rapihkan bayi. Kita pakaikan kembali baju bayi. Setelah kita merapikan bayi, maka kita rapihkan alat. Lalu kita celupkan sarung tangan ke larutan klorin. Lalu kita mencuci tangan. Baik, seperti itu kurang lebih pemeriksaan fisik pada bayi baru lahir. Terima kasih.